Kupu-kupu nggak bisa terbang kalau mereka kedinginan. Kupu-kupu adalah hewan yang berdarah dingin. Kupu-kupu dewasa hanya makan cairan, biasanya nektar. Bagian mulutnya dimodifikasikan untuk mampu meminum, tetapi nggak mampu mengunyah Pelajarannya adalah supaya anak-anak ibu bisa tahu bagaimana metamorfosis kupu-kupu ini berkembang, mulai dari bertelur sehingga menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, di mana dalam prosesnya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu ada telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, dan yang keempat dewasa. Proses metamorfosis kupu-kupu ini cukup panjang dan lama, namun sederhana. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Yang pertama, telur. Tahap awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Kupu-kupu akan meletak telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Kupu-kupu membutuhkan waktu 3-5 hari untuk menetas. Yang kedua adalah larva atau ulat. Setelah telur menetas, seekor ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makanan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat juga mengalami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, maka ia akan mencari tempat untuk menjadi seekor kepompong. Yang ketiga ada pupa atau kepompong. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Setelah beberapa hari, kepompong membuka perlahan-lahan dan akhirnya menjadi seekor kupu-kupu. Dan terakhir adalah imago atau kupu-kupu adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Setelah keluar dari cangkrang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Nah, sudah tidak menjadi ulat lagi. Makanya disebut dengan metamorfosis kupu-kupu. Jadi, yang pertama tadi adalah kupu-kupu bertelur. Setelah bertelur, berubah menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, ia mencari makan berupa daun. Setelah dia merasa kekenyangan, ia hinggap di suatu ruangan yang namanya kepompong. Setelah jadi kepompong, tiba-tiba perlahan-lahan menjadi kupu-kupu. Baik, ini juga akan menjelaskan sedikit tentang perilaku kupu-kupu. Pada umumnya, kupu-kupu itu aktif di siang hari dan tidur di malam hari. Kupu-kupu mampu terbang 2-3 meter di udara. Semakin besar sayapnya, maka ia akan semakin tinggi terbang. Ternyata kupu-kupu tidak hanya memakan sari bunga dan buah-buahan. Ada juga spesies kupu-kupu memakan bangkai binatang. Adapun jenis kupu-kupu, salah satunya yaitu kupu-kupu bersayap warna hitam dan putih. Ada juga kupu-kupu sayapnya berwarna coklat dan sayapnya mirip bulu ulat. Ada juga yang kupu-kupu bersayap hitam dan peletnya berwarna
berwarna putih dan kuning. Dan yang terakhir contohnya yaitu kupu-kupu bersayap hitam dan kuning. Ada juga ciri-ciri dan fungsi kupu-kupu ada 4, yaitu yang pertama, warna tubuh dan sayapnya warna-warni yang berfungsi untuk mengelabui musuhnya. Yang kedua yaitu memiliki sepasang atau 2 sayap yang lentur yang berfungsi untuk memudahkan kupu-kupu sewaktu terbang. Dan yang ketiga, memiliki mulut terbentuk trompet yang berfungsi untuk memudahkan kupu-kupu saat mengisap madu. Dan yang terakhir atau yang keempat, memiliki telapak kaki yang halus sehingga bunga yang dihinggapinya tidak rusak. Kupu-kupu nggak bisa terbang kalau mereka kedinginan, karena kupu-kupu adalah hewan yang berdarah dingin. Pola makan kupu-kupu tergantung pada jenis yang cair, karena kupu-kupu dewasa hanya makan cairan, biasanya nektar. Bagian mulutnya dinavigasikan untuk mampu meminum, tetapi nggak mampu mengunyah makanan padat. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga pembelajaran kita hari ini berguna bagi anak-anak Ibu. Tetap semangat belajar ya. Kalau jika ada kesalahan dalam penjelasan yang Ibu berikan, mohon maaf. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.